Go yard. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that dick. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia dari kelas 10C. Di sini saya akan membahas tentang masalah ekonomi. A. Kebutuhan yang tidak terbatas. Kebutuhan dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis. 1. Berdasarkan intensitasnya. A. Kebutuhan primer. Kebutuhan yang harus dipenuhi demi kelangsungan hidup. Contohnya makan, pakaian, dan tempat tinggal. B. Kebutuhan sekunder. Kebutuhan perlengkapan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer. Contohnya sepatu dan tas. C. Kebutuhan tersier. Kebutuhan mewah yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder telah terpenuhi. Contohnya mobil mewah, perhiasan, dan villa mewah. 2. Berdasarkan subjek yang membutuhkan individu. A. Kebutuhan individu. Kebutuhan yang berhubungan dengan berbagai individu yang berbeda. Contohnya membaca buku. B. Kebutuhan umum. Kebutuhan yang berhubungan dengan masyarakat atau disebut juga kebutuhan sosial. Contohnya jalan raya dan jaringan listrik. 3. Berdasarkan waktu. A. Kebutuhan sekarang. Kebutuhan yang tidak dapat ditunda pemenuhannya dan harus dilakukan saat ini. Contohnya orang sakit harus segera berobat atau dirawat di rumah sakit. B. Kebutuhan masa mendatang. Kebutuhan yang dirancang atau direncanakan untuk terpenuhi di masa depan. Contohnya orang tua menabung untuk mempersiapkan biaya kuliah anaknya. 4. Berdasarkan sifat pemenuhan kebutuhan. A. Kebutuhan jasmani. Kebutuhan yang berhubungan dengan tubuh manusia. Contohnya makanan dan obat-obatan. B. Kebutuhan rohani. Kebutuhan yang berhubungan dengan kejiwaan seseorang. Contohnya pelatihan keahlian kerja. B. Barang dan jasa. Barang dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis. 1. Berdasarkan cara memperoleh. A. Barang ekonomi. Barang yang didapat dengan cara mengorbankan sesuatu untuk mendapatkannya. Contohnya BBM dan alat-alat elektronik. Barang non-ekonomi atau bebas. Barang yang bisa didapat tanpa pengorbanan atau biaya. Contohnya sinar matahari. 2. Berdasarkan kepentingan. A. Barang inferior. Barang yang pemakaiannya dikurangi jika pendapatannya bertambah dan sebaliknya. Contohnya barang tiruan. B. Barang esensial. Barang yang sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan permintaannya tidak signifikan dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Contohnya barang kebutuhan pokok. C. Barang normal. Barang yang permintaannya bertambah saat pendapatannya meningkat dan sebaliknya. Contohnya alat-alat komunikasi. D. Barang mewah. Barang berharga mahal dan dapat menaikkan status sosial penggunanya. Contohnya mobil mewah. 3. Berdasarkan cara penggunaan. A. Barang pribadi. Barang yang dimiliki dan digunakan oleh individu atau perorang. Contohnya pakaian. B. Barang publik. Barang yang digunakan untuk kepentingan masyarakat umum. Contohnya angkutan umum. 4. Berdasarkan hubungan pemakaian. A. Barang substitusi. Barang yang dapat menggantikan barang lain. Contohnya jagung dan beras. B. Barang komplementer. Barang yang kegunaannya bertambah jika digunakan bersama dengan barang lain. Contohnya sepatu dan kaos kaki. 5. Berdasarkan proses pengolahan. A. Barang mentah. Barang yang belum mengalami pengolahan. Contohnya kapas. B. Barang setengah jadi.
Barang yang telah diproses tetapi belum menjadi barang siap pakai. Contohnya benang. C. Barang jadi. Barang yang telah diproses hingga siap untuk digunakan. Contohnya baju. 6. Berdasarkan proses pengolahan. A. Barang tetap. Barang yang bersifat tetap dan tahan lama, contohnya bahan bakar. B. Barang bergerak. Barang yang bersifat tidak tetap dan masa pakainya pendek, contohnya mesin pabrik. C. Kelangkaan. Keterbatasan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan manusia, contohnya tempat bermain anak-anak di kota besar. Penyebab kelangkaan. Keterbatasan benda pemuas kebutuhan di alam, kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia, keterbatasan kemampuan manusia mengolah sumber daya ekonomi yang ada, peningkatan kebutuhan yang lebih cepat dibandingkan penyediaan sarana pemuas kebutuhan. Masalah ekonomi dalam konteks ekonomi makro. 1. Pertumbuhan ekonomi. 2. Masalah ketidakstabilan kegiatan ekonomi. 3. Masalah pengangguran. 4. Masalah inflasi. 5. Masalah neraca perdagangan dan neraca pembayaran.